sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita membahas mengenai keadilan sosial merupakan suatu prinsip yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, budaya, gender, ataupun faktor lainnya. Namun, apakah prinsip ini nyata bagi semua orang? Ada satu kisah tentang kesenjangan agama, berkaitan juga tentang hak minoritas dan tentang apa artinya keadilan sosial yang sesungguhnya. Mari kita bahas salah satu kasus nyatanya. Pada tahun 2018, sebuah peristiwa yang cukup menggegerkan di daerah Yogyakarta, sebuah keluarga harus menghadapi kenyataan pahit. Pasalnya, salib yang terpasang pada makam Albertus Slamet, seorang warga Katolik, dipotong dengan alasan untuk menjaga harmoni di sekitar lingkungannya yang mayoritas Muslim. Namun ini bukan hanya tentang salib yang dipotong, melainkan ini adalah cerita tentang kebebasan beragama, tentang hak untuk dihormati, dan tentang kekuatan mayoritas yang menekan hak minoritas. Peristiwa ini bermula ketika Albertus Slamet Sugiyardi, seorang pria beragama Katolik, warga asal Yogyakarta, meninggal dunia pada tahun 2018. Sebelum meninggal, Slamet lebih dulu mendapat perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Albertus Sunarto selaku Humas Gereja Santo Paulus Pringgolayan, Banguntapan, Bantul, mengatakan Slamet sempat dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah setelah tersedak makanan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kematiannya ini dinilai mendadak, nyawanya pun akhirnya tidak tertolong. Kemudian setelah dirembuk rencana pemakamannya dengan warga setempat, Albertus Slamet sepakat dimakamkan di makam kampung TPU Jambon yang tidak jauh dari kediamannya. Nah, sebagai seorang penganut Katolik, keluarganya pun memutuskan untuk memakamkan Slamet dengan nisan salib sebagai simbol keyakinan mereka sekaligus untuk menghargai mendiang Albertus Slamet Sugiyardi. Namun, keinginan ini menjadi titik awal adanya konflik. Hal ini menimbulkan kontroversi di lingkungan sekitar yang mayoritas Muslim. Warga setempat menolak keberadaan salib tersebut. Mereka menyatakan bahwa di pemakaman umum itu, simbol agama selain agama Islam tidak diizinkan. Padahal tidak ada aturan tertulis bahwa di pemakaman tersebut dikhususkan untuk yang beragama Islam saja. Jadi seharusnya agama apapun sah-sah saja jika dimakamkan di TPU itu. Nah, alasannya adalah tidak menghormati mayoritas, yang mayoritasnya adalah Muslim. Pihak keluarga akhirnya terpaksa menyetujui pemotongan bagian atas salib agar menyerupai huruf T sehingga tidak berbentuk salib lagi. Dan akhirnya setelah disepakati bahwa salib itu harus dipotong agar tidak terlihat mencolok. Nah, hal ini mendapat kecaman bagi banyak masyarakat. Nah, bagi keluarga juga, ini adalah keputusan yang pahit. Mereka kehilangan bukan hanya anggota keluarga, tapi juga hak mereka untuk menjalankan keyakinannya dengan bebas. Meskipun kesepakatan ini diterima oleh keluarga Slamet, namun hal ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini adalah bentuk toleransi? Atau justru penindasan terhadap hak kelompok minoritas? Kesepakatan yang seharusnya menjaga kedamaian ini justru menegaskan bahwa di bawah permukaan ada kesenjangan besar terkait identitas agama dan kebebasan berkeyakinan. Intoleransi seperti ini muncul dari berbagai faktor. Salah satunya adalah meningkatnya konservatisme beragama. Nah, hal yang seringkali mempersempit ruang dialog dan meningkatkan ketakutan terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Di sini mayoritas menggunakan kekuatannya untuk menekan minoritas. Kejadian seperti ini bukan hanya menyakiti individu yang terdampak saja, tetapi juga menciptakan ketakutan dan rasa tidak aman bagi semua kelompok minoritas. Ketika hak mereka dipertanyakan, maka nilai kebangsaan kita pun sedang dipertaruhkan. Kasus ini membawa kita ke pertanyaan mendasar. Apakah kita benar-benar memahami apa itu arti keadilan sosial? Ini mengingatkan saya pada sebuah kisah taman bunga yang indah.
Mari kita bayangkan sebuah taman yang penuh dengan bunga-bunga mawar merah, melati putih, anggrek biru, dan banyak lagi. Setiap bunga ini mewakili individu dan kelompok dalam masyarakat kita yang beragam. Ada yang lebih dominan, ada yang lebih langka, ada yang lebih terang warnanya, dan ada juga yang lebih sederhana. Setiap bunga memiliki warna dan bentuk yang berbeda-beda, namun mereka semua tumbuh berdampingan dalam satu harmoni. Namun jika ada satu jenis bunga yang jumlahnya lebih banyak, lebih dominan, dan dengan warna yang lebih mencolok juga, apakah bunga-bunga yang jumlahnya lebih sedikit dan memiliki warna berbeda akan diberikan ruang yang sama untuk tumbuh? Ini adalah gambaran nyata dari apa yang terjadi ketika mayoritas memaksakan kehendaknya terhadap minoritas. Di Yogyakarta, sebuah daerah yang seharusnya menjadi simbol toleransi, kenyataannya justru memberikan perasaan takut. Ya, ketakutan terhadap perbedaan. Keberagaman seringkali dianggap sebagai ancaman daripada kekuatan yang harus kita rayakan. Inilah yang terjadi ketika prinsip keadilan sosial tidak dihormati dan ketika hak-hak minoritas tidak dilindungi. Salah satu teori dari John Rawls tentang justice as fairness membuka pandangan saya juga bahwa taman yang adil adalah taman di mana setiap bunga, tidak peduli apa jenis dan warnanya, memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang dengan setara. Bayangkan jika kita hanya melihat taman dari sudut pandang bunga mawar merah yang dominan. Kita bisa saja mengabaikan keberadaan bunga lainnya, bahkan menyingkirkan mereka karena perbedaan tersebut. Jika sebuah taman hanya merawat bunga-bunga yang paling kuat, yang paling mencolok dan paling banyak jumlahnya, sementara bunga-bunga yang lebih rapuh, tidak terlalu mencolok dan memiliki warna berbeda dibiarkan mati atau terabaikan begitu saja, maka ini tidak dapat dikatakan adil. Inilah yang terjadi di dalam kasus intoleransi ini. Kebebasan untuk mengungkapkan keyakinan dan identitas yang berbeda dipertanyakan hanya karena mereka tidak sesuai dengan pandangan mayoritas. Seperti halnya dalam masyarakat, ketika kita membiarkan mayoritas menekan minoritas, itu artinya kita gagal dalam menciptakan keadilan sosial yang sejati, keadilan sosial yang sebenarnya. Ada satu teori juga yang saya suka, Justice as Fairness, dari John Rawls mengajarkan saya bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memperhatikan kelompok yang paling rentan dan lemah. Dalam masyarakat yang adil, kita harus merancang struktur sosial untuk melindungi mereka yang lemah, seperti bunga-bunga rapuh yang membutuhkan perlindungan untuk tumbuh. Kasus pemotongan kayu salib ini adalah cerminan dari bagaimana keadilan sosial diabaikan. Kebebasan beragama yang merupakan hak dasar setiap individu dipersempit hanya karena berbeda dengan mayoritas. Di sini kita dapat melihat bagaimana teori majority rule atau aturan mayoritas sering digunakan untuk menindas minoritas. Masyarakat mayoritas merasa berhak untuk mengontrol ruang dan simbol agama di wilayah mereka. Dalam konsep multikulturalisme dari Charles Taylor, keberagaman baik dari agama dan budaya seharusnya menjadi kekuatan yang harus kita jaga, bukan kita lihat sebagai ancaman. Kita perlu menghormati hak setiap individu untuk berkembang seperti bunga yang memerlukan ruang untuk terus tumbuh sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagaimana teori multikulturalisme Charles Taylor, taman yang indah tidak hanya karena keragaman bunganya saja yang ada, tetapi karena setiap bunga diberikan ruang untuk berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam masyarakat kita harus mengakui bahwa setiap individu, baik mayoritas maupun minoritas, berhak untuk dihormati dan diberi kebebasan untuk tumbuh sesuai dengan keyakinan dan identitas mereka masing-masing. Keberagaman memberikan warna dan rasa pada masyarakat kita, seperti palette cat yang terdiri dari berbagai warna. Tanpa warna-warna yang berbeda tersebut, dunia ini akan terasa datar dan membosankan. Apalagi di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana kita memiliki banyak suku, ras, budaya, dan agama, sehingga kita perlu menjunjung tinggi saling toleransi terhadap perbedaan tersebut. Dan tetap kita
kita mengutamakan keadilan sosial, karena bagaimanapun juga kita semua dengan perbedaan ini tetaplah rakyat Indonesia. Hingga saat ini diskriminasi terhadap golongan minoritas yang terjadi masih terasa hingga saat ini, dan masih sering terjadi juga di lingkungan sekitar kita. Keadilan sosial masih menjadi isu yang harus kita perhatikan dan harus kita benahi untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik juga tentunya. Tahun 2024 ini kita masih melihat bahwa isu intoleransi agama dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih tetap ada. Bahkan mungkin meningkat di beberapa daerah. Di saat yang sama pun, angka-angka ketimpangan sosial seperti yang dilaporkan oleh Setara Institute menunjukkan bahwa masyarakat kita belum sepenuhnya menerima keberagaman dalam arti yang lebih luas. Ini bukan hanya masalah satu keluarga atau satu kelompok agama saja, melainkan ini adalah masalah kita semua. Bagaimana kita sebagai masyarakat berupaya menjaga nilai-nilai Pancasila yang mencakup kebebasan beragama dan menghormati perbedaan. Jika kasus seperti ini dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, kita akan terus terjebak dalam lingkaran intoleransi yang semakin meluas. Indonesia adalah rumah bagi berbagai agama, suku, dan budaya. Keberagaman adalah kekuatan kita, dan kita semua bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan ini. Kasus pemotongan salib di makam Albertus Slamet ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa toleransi bukan hanya soal hidup berdampingan, tapi juga tentang keberanian untuk memperjuangkan hak yang setara bagi semua orang. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Kenapa? Karena dengan adanya hal seperti ini, akan menimbulkan ketakutan bagi kaum minoritas ataupun seperti halnya yang memiliki agama berbeda atau agama minoritas dari agama yang lebih banyak. Nah, oleh karena hal itu, mari kita jadikan kisah ini sebagai pelajaran. Jangan biarkan perbedaan menjadi penghalang. Mari bersama-sama kita rayakan perbedaan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kekuatan, karena di dalam keberagaman terdapat keindahan yang sejati. Toleransi dimulai dari hati kita dan keadilan dimulai dari tindakan kita. Jadi, mari kita suarakan dan perbesar toleransi, karena Indonesia yang adil adalah Indonesia untuk semua.